Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Kali ini saya akan membahas kisah tiga nenek yang merawat cucunya dengan sabar. Yang pertama, kisah miris nenek rawat cucu balita yatim piatu, tak mampu beli susu diberi air. Kisah haru kali ini datang dari nenek Kasyati yang tinggal bersama kedua cucunya di rumah kecil nan sederhananya di Kabupaten Lumajang. Kedua orang tua sang cucu yang telah tiada membuat perempuan parubaya ini harus membanting tulang demi menghidupi kedua cucunya yang masih kecil. Menjadi pemulung adalah salah satu cara yang ditempuh oleh nenek Kasyati untuk membesarkan kedua cucunya seorang diri. Miris, pendapatannya yang kecil membuat dirinya tidak mampu untuk membeli susu formula bagi si kecil. Dilansir dari kitabisa.com, nenek Kasyati harus bertanggung jawab untuk merawat kedua cucunya yang masih kecil seorang diri. Ia harus melakukan ini lantaran kedua cucunya kini telah menjadi yatim piatu sejak beberapa tahun yang lalu. Berbekal dengan keperluan seadanya, nenek Kasyati dengan tulus dan ikhlas merawat kedua cucu kesayangannya. Alsa Fitriani yang kini duduk di kelas 1 SD, dan sang adik Nathan yang baru berusia 2,5 tahun. Ia rela menjadi orang tua bagi kedua cucu tercinta sejak sang putri dan menantunya meninggal dunia. Vera yang merupakan ibunda dari kedua cucunya terlebih dahulu dipanggil sang Khalid pada 25 September 2017. Selang 2 tahun kemudian, yakni tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2019, Abdul Aziz yang merupakan ayahanda dari kedua cucunya tersebut juga menyusul kepergian sang istri. Semasa hidup, Abdul Aziz berprofesi sebagai pemulung, sementara ibu Vera berdagang kue. Kini sang nenek beserta kedua cucunya yang menggemaskan harus rela bertahan hidup di rumah kecil dan sederhana berukuran 3,5 kali 6 meter. Dinding bambu dan lantai semen merupakan pemandangan mereka sehari-hari. Untuk menghidupi kedua cucu dan dirinya, nenek Kasyati pun bekerja memulung barang-barang bekas yang kemudian dijual kembali ke pengepul. Penghasilannya pun tidak tetap. Terkadang ia harus rela menerima upah 10.000 hingga 15.000 per hari. Saat kondisi seperti ini, bahkan ia harus menerima upah kurang dari itu. Pendapatannya yang kecil membuat nenek Kasyati harus memutar otak agar sang cucu tetap tersenyum. Miris, sang cucu yang seharusnya mendapatkan gizi yang cukup dengan mengonsumsi susu formula, harus ia ganti dengan air putih yang dimasukkan ke dalam botol susu. Masya Allah. Yang kedua, kisah sedih nenek carikan ponsel untuk cucunya dengan uang pas-pasan. Pandemi virus corona membuat kita harus melakukan segala kegiatan di rumah. Bagi yang masih bersekolah, biasanya akan ada pelajaran secara online yang harus diikuti dari rumah. Sayangnya, tidak semua orang mampu membeli dan memiliki tablet atau telepon seluler untuk mengikuti e-learning. Seperti dikutip dari World of Buzz, pada 16 Mei, pemilik akun Facebook bernama Jatupol Boriboon membagikan kisah memilukan seorang nenek yang ingin membeli telepon seluler untuk cucunya agar bisa mengikuti e-learning di rumah. Unggahan tersebut lalu menjadi viral dan telah dibagikan lebih dari 172.000 pengguna Facebook lainnya. Jatupol yang berasal dari Thailand itu menceritakan bahwa ada seorang nenek yang pergi bersama cucunya ke mall.
Melihat keduanya sedang jalan berkeliling di toko-toko ponsel, Jatupol lantas bergegas melayani keduanya. Melihat Jatupol, sang nenek lalu bertanya apakah Jatupol menjual ponsel dengan harga kurang dari 925.000. Jatupol lalu bertanya apakah ponsel tersebut untuk sang nenek atau sang cucu. Sang nenek lalu menjelaskan bahwa ponsel tersebut dibutuhkan oleh cucunya untuk mengikuti kelas online. Namun karena budget sang nenek yang terbatas, maka Jatupol menyarankan untuk membeli ponsel yang sedang promo sehingga harganya akan lebih murah. Tidak diketahui dengan jelas apakah akhirnya sang nenek berhasil membeli ponsel dengan harga yang sesuai pada hari itu. Tapi yang jelas kisah nenek yang satu ini bisa dijadikan pengingat bahwa tidak semua orang mampu dan memiliki kondisi keuangan yang sama. Jika kamu saat ini bisa memilikinya dengan mudah, maka bersyukurlah karena kamu beruntung. Pembelajaran online adalah inisiatif yang bagus, tetapi untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, itu adalah sebuah hak yang istimewa. Sebagian besar siswa sekolah dasar tidak memiliki telepon dan sekarang mereka harus mengikuti kelas online yang akan membebani beberapa orang tua, kata Jatupol. Yang ketiga, ada kisah nenek 70 tahun susuri hutan demi ambil tugas sekolah cucu karena tak punya HP. Sebuah kisah sedih viral di media sosial menunjukkan perjuangan seorang nenek di Kulon Progo, Yogyakarta bernama Suratinem yang harus berjalan kaki menyusuri hutan sejauh 3 km untuk mengambil tugas sekolah cucunya. Hal tersebut ia lakukan karena Suratinem yang hanya tinggal berdua dengan cucunya, Devi Novianti, tak memiliki ponsel yang bisa digunakan untuk belajar secara online. Berikut informasi selengkapnya dilansir dari Instagram @kisahsemangat. Dalam unggahan tersebut dikatakan jika nenek Suratimen rela harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak di hutan sejauh 3 km untuk mengambil tugas sekolah cucunya. Hal tersebut ia lakukan demi mendukung dan membantu mewujudkan keinginan sang cucu untuk menjadi seorang dokter. Di usia senjanya, ia harus berjuang hidup bersama cucu satu-satunya. Diketahui nenek Suratinem memang hanya tinggal berdua dengan cucunya, yakni Devi. Ia menuturkan jika ibu kandung Devi telah meninggal dunia. Sementara ayah Devi yang bekerja di Cianjur tidak pernah pulang dan tidak pernah ada kabar hingga saat ini. Ibunya sudah meninggal saat Devi masih sekolah TK. Sementara ayah bekerja di Cianjur dan tak pernah lagi menjenguknya apalagi mengurusnya karena sulit dihubungi sejak ibunya meninggal, kata Suratinem dikutip dari Instagram @kisahsemangat. Dari keterangan unggahan tersebut, nenek Suratinem dan Devi diketahui tinggal berdua di sebuah rumah yang sangat sederhana dan terbuat dari bilik bambu serta beralaskan tanah. Karena usianya yang sudah tak lagi muda, nenek Suratinem pun hanya mengandalkan pemberian tetangga untuk makan sehari-hari. Untuk makan yang dikasih tetangga, nggak punya yang dijual, ungkapnya dikutip dari Instagram @kisahsemangat. Nenek Suratinem mengungkapkan jika ia terkadang meminjam ponsel milik tetangganya untuk keperluan sekolah online sang cucu. Namun untuk tugas sendiri ia memang harus mengambilnya langsung ke sekolah yang berjarak kurang lebih 3 km dari rumahnya. Devi sendiri merupakan siswi kelas 4 SD Negeri Jetis, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau HP saya pinjam sama tetangga, tapi jika ada tugas terpaksa ambil di sekolah dan jalan kaki, ungkapnya. Setelah kisah ini viral, unggahan tersebut pun langsung mendapat berbagai respon dari warganet. Tak sedikit pula yang merasa kasihan dan mendoakan keberhasilan Devi kelak.
Semoga cucunya jadi orang yang sukses, kata Rafila Suwardi 7. Masya Allah. Semoga sehat terus ya Nek, amin. Tulis Dea Hernanda. Subhanallah. Semoga nenek diberi kesehatan dan murah rezekinya. Dan untuk Devi semoga tercapai cita-citanya, amin. Doa dari Jum Sopian. Panjang umur ya Nek, sehat selalu. Mudah-mudahan tercapai cita-cita cucunya, kata Adi Manurung 98. Semoga kisah ini bisa membuat kita lebih bersabar dalam menghadapi hidup. Terima kasih pelajarannya Mbah. Semoga Mbah sehat selalu dan selalu diberi kekuatan untuk melewati jalan darinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.